Oke, Bapak Ibu kita mulai aja ya. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang bergabung atau mungkin nanti akan menyusul ya, biar tidak Ya, kita berlama-lama mulai lagi. saja. Siap Pak Abdul Qadir, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah bisa menyempatkan diri untuk hadir walaupun besok weekend ya. Kita sama-sama belajar Canva malam ini. Ada 19 orang Bapak Ibu guru cetar yang bersama saya nantinya akan kolaborasi. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf saya ingin menyampaikan karena tadi ada sedikit kendala, akhirnya saya bisa bergabungnya di 19.30 ya. Oke, kita mulai saja biar tidak lama-lama. Kita akan langsung belajar. Malam ini kita akan bahas tentang apa ya? Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membuat sebuah flipbook. Bapak Ibu ada yang sudah pernah bikin flipbook? Flipbook itu adalah buku digital yang bisa dibolak-balik. Yang kalau misalnya Bapak Ibu selama ini kalau buku itu tuh kan biasanya bukunya dalam bentuk kertas bisa kita bolak-balik. Nah, yang kali ini kita buat itu adalah bukunya digital. Jadi bisa dibuka di handphone, bisa dibuka di laptop dan bisa dibolak-balik sama seperti buku biasa gitu ya. Nah, itu keren banget. Nanti kita akan buat flipbook seperti itu. Kemudian nanti akan kita kombinasikan dengan LKPD digital. Apa itu LKPD digital? LKPD digital itu adalah lembar kerja peserta didik yang bentuknya digital. Jadi nanti anak-anak menerimanya dalam bentuk PDF ataupun link ya. Oke, Bapak Ibu, kita langsung saja. Izinkan saya untuk share screen. Nah, layar saya udah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ini layar Canva saya udah terlihat. Nah, kita mulai saja bagaimana caranya untuk membuat sebuah flipbook, kemudian bagaimana caranya untuk membuat sebuah LKPD digital. Yang pertama kali membuat sebuah flipbook tentu saja kita harus punya materinya. Materi atau bahan pembelajaran yang akan kita buat. Kita akan membuat modul ya Bapak Ibu. Modulnya nanti yang akan di flipbookkan atau yang akan dijadikan buku. Oke, nah modul itu materinya tentang apa? Materinya tentang pembelajaran Bapak Ibu. Saya sudah punya materi yang akan saya gunakan untuk modul saya. Saya admit dulu. Kok nggak bisa? Mana nih? Oke, saya lanjut lagi. Nah, pertama-tama untuk membuat sebuah flipbook, kita butuh desain template-nya. Karena kita akan membuat modul, maka di sini, di bagian mau desain apa hari ini, kita akan tulis di sini adalah buku. Ya, kita bisa bikin buku catatan atau buku apa saja. Saya ketik di sini buku. Kalau Bapak Ibu mau lebih, ini ada ya buku catatan menyeluruh atau buku catatan atau laporan. Jadi ada dua option, ada dua pilihan. Bapak Ibu bisa gunakan laporan. Nah, kalau laporan ini juga ada nih seperti ini. Oke, buku juga bisa. Ya, buku catatan. Nah, atau laporan. Saya pilih laporan. Kita coba lihat satu-satu ya. Kalau laporan template-nya bagus-bagus nggak? Saya buka dulu laporan. Ini dia template-nya. Ada 2026 dan template-nya seperti ini. Lumayan sih, bagus juga ya. Bisa kita jadikan langsung. Oke. Nah, ini kalau laporan. Sekarang kita akan cari template buku coba. Buku. Nah, ini dia buku catatan. Kalau buku catatan bentuk template-nya seperti apa? Oh ya, kalau buku catatan dia lebih ke ini ya, lebih seperti anak-anak tuh yang kayak gini. Nah, kalau laporan tadi tentu saja lebih resmi. Tergantung Bapak Ibu sekarang materinya tentang apa. Kalau Bapak Ibu berada di jenjang maaf ya, kalau Bapak Ibu berada di jenjang dasar, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan template buku ini karena dia bentuknya seperti ini ya. Ada banyak
banyak yang manis-manis gitu, sweet-sweet seperti ini, lucu-lucu ya kan, Korea-Koreaan gimana gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu lebih ke ingin yang lebih resmi, silakan gunakan template laporan. Saya akan gunakan template laporan ya, karena materi saya materi fisika. Saya akan buat modulnya modul fisika, walaupun resmi, tapi nggak inilah ya, nggak kaku-kaku banget. Saya akan ambil yang ini. Ini ada berapa lembar? Sesuaikan template ini. Kita cari yang dia ada beberapa lembar deh. Ini berapa sih? Oh, cuma satu. Cuma satu. Kita cari yang beberapa lembar ya. Laporan proyek 1 dari 10. Ini 1 lembar. Kalau nggak ada, kalau ini kan kelihatan ya 1 dari 4 nih. Di bagian bawahnya ada ini, berarti ada 4 lembar. Kalau ini dia 1 dari 10. Ini kosong, berarti ini cuma 1 lembar. Nah, kalau dia cuma 1 lembar, kita pikirin. Kita nanti akan memikirkan halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, template-nya apa. Bisa sih, dan bisa juga kita gabung-gabungin dengan template desain yang lain, tetapi biar dia jadi satu kesatuan, saya mendingan milih yang ada beberapa ya. Coba kita lihat. Yang bagus dan ada beberapa. Nah, ini 10 nih. Ini oke juga. Saya akan ambil ini. Coba kita lihat. Oke. Terakhirnya apa nih? Kita lihat terakhirnya ini ya, kontak us. Boleh. Mbak Dona berapa lembar? Bebas sih, tapi jangan sampai cuma 2-3 lembar. Kemudian saya sarankan Bapak Ibu untuk membuat desainnya ini lembarannya genap ya. Jadi bisa 6, bisa 8, bisa 10 ya. Jangan 3, 5 atau 7. Kenapa? Karena nantinya template ini ya, template yang Bapak Ibu buat ini nanti kan jadi flipbook, dan kalau flipbooknya dibolak-balik kemudian ganjil, nanti dia nggak tertutup dengan sempurna ya. Seperti apa sih tertutup dengan sempurna itu nanti akan kita lihat. Oke, saya lanjut. Kita mulai dari halaman pertama, kita akan desain. Izin saya matikan kamera biar cepat. Oke. Nah, saya sudah punya materi yang saya cari di internet ya. Materi saya itu adalah tentang hukum Newton. Ya, Bapak Ibu bebas menggunakan materi apa saja, boleh ngambil di internet, boleh punya materi sendiri, boleh di buku. Kalau Bapak Ibu sekarang sedang memegang buku, itu bebas. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya materi sendiri, itu nggak perlu kasih sumber. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu gunakan materi di internet, nanti harus cari sumber ya, bikin sumber ya. Di bagian akhirnya harus ada keterangannya, sumbernya dapatnya dari mana. Oke, kita mulai. Saya materinya tentang hukum Newton. Nah, nggak usah banyak-banyak tadi kan ya, minimal 6, maksimal 10. Saya ambil materi saya tentang hukum Newton, dan Bapak Ibu ketentuan membuat sebuah desain. Ingat, jangan padatkan tulisan itu di dalam 1 lembar. Ingat ya, jangan padatkan tulisan dalam 1 lembar. Bisa sih, bisa ini nih padat-padatnya saya masukkan dalam 1 lembar bisa. Tapi itu akan mengurangi estetika dan akan mengurangi kebermanfaatan dari slide yang kita buat. Kalau padat banget, anak malas baca. Ya, tapi kalau misalnya tulisannya singkat-singkat di dalam 1 lembar, itu pasti bisa dibaca, terbacanya lebih gampang. Oke, kita ganti judul dulu. Ini saya bikin modul hukum Newton. Kalau Bapak Ibu mau gunakan modul yang akan dibuat ini menjadi materi yang nantinya akan disampaikan di semester baru, ajaran baru, mangga silahkan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa jadikan ini sebagai semua ya, sebenarnya semua desain yang Bapak Ibu buat dari hari pertama kemarin, hari kedua, hari ketiga, itu bisa Bapak Ibu upload di Bukti Karya di platform Merdeka Mengajar. Ya,
diunduhlah dalam bentuk PDF atau PNG, silahkan diupload. Nah, itu kerennya. Ya, jadi semua yang Bapak Ibu buat. Tapi yang materi pembelajaran ya, kalau yang tentang tips-tips, nah itu kan ini ya, nggak bisa di PMM. Oke, kita mulai. Saya akan masukkan di sini judulnya, judul pertama. Hukum Newton. Ini judulnya Hukum Newton. Oke. Hukum melarikan diri dia. Nah, kecilin dikit kali ya tulisannya, nggak usah gede banget. Oke, di sini Bapak Ibu kalau mau taruh, ada yang baru masuk ya? Oh iya, sebentar. Loh. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau letakkan logo Bapak Ibu, dipersilakan. Logo sekolah ya. Saya coba di sini masukin logo. Saya akan masukin logo Merdeka Mengajar sama ini aja. Jadi ini akan saya hapus. Saya hapus, ambil ini. Letakkan di sini aja. Bapak Ibu bisa masukkan logo sekolah masing-masing. Oke. Nah, karena ini sini hubungannya dengan hukum Newton, saya akan hapus gambar-gambar ini. Kan nggak cocok ya. Saya cari di elemen, itu tentang hukum Newton. Jadi enaknya di Canva ini kita bisa cari semuanya dalam satu tempat. Mau musik, mau video, mau foto, mau apa saja, itu di dalam satu tempat ini. Saya ambil foto saja dulu. Ini misalnya saya letakkan. Satu. Nah, ini ada juga. F sama dengan M kali A. Saya pangkas biar dia geser. Nah, sip. Terus, apa lagi? Satu lagi ya. Oh, apel. Cocok nih. Nah, sip. Hukum Newton. Kemudian di sini oleh Dona Yuliasari, nama kita ya. Ini hapus saja. Oke, udah jadi halaman pertama saya, Bapak Ibu. Covernya, nah seperti ini. Sederhana tapi simple, tapi ini ya oke ya. Nggak usah macem-macem, tapi mengena gitu ya. Daripada kita bikin modulnya cuma di A4 aja, putih-putih aja, kita bingung cari gambar-gambar. Nah, kalau di Canva ini semuanya lengkap. Oke. Gimana Bapak Ibu? Adakah yang sudah memulai seperti saya? Sudah mengerjakan langsung? Ini kalau ada pertanyaan, mangga langsung ditanyakan ya. Halaman pertama sudah selesai, table of content-nya apakah perlu kita buat? Ini daftar isi. Daftar isi, nggak perlu lah ya kalau daftar isi kita, maka ini akan saya, nggak usah dihapus, pendahuluan aja tulis di sini. Pendahuluan.
Nah, pendahuluan dari hukum Newton itu biasanya apa? Kita bisa cari. Hukum Newton. Biasanya ini disebut dengan pertanyaan pemantik ya. Coba saya cari deh pertanyaan pemantik. Pemantik hukum Newton. Nah, ini dia. Pada saat di dalam mobil yang sedang diam, kemudian mobil tiba-tiba bergerak dengan kelajuan tinggi menyebabkan tubuh bergerak ke depan. Nih. Saya ambil dulu. Oh, dia modul juga nih. Oke, nggak usah berarti. Kita langsung saja. Pada saat sedang duduk di dalam mobil yang sedang bergerak, kemudian tiba-tiba mobil mengerem mendadak, maka tubuh akan terhentak kemana coba? Kalau rem mendadak ke depan ya. Menurut kamu, apa yang terjadi? Mengapa bisa seperti itu? Oke. Sudah pendahuluannya, saya akan cari di sini, di elemen ini, mobil mengerem. Coba ada nggak? Grafis. Rem, malah rem mobil ya, yang ada ya. Bisa nggak kita pakai GIF seperti ini, animasi yang bergerak? Nggak bisa. Bisa sih, cuman nantinya kan kita akan download ini dalam bentuk PDF. Animasi yang bergerak tidak akan berfungsi ketika di PDF. Mobil, saya ketik mobil aja. Nah, ini dia. Lucu ya ini aja deh. Nah, cocok. Oke. Kecil banget, saring dulu. Ini baru pendahuluan. Ini bisa kita tulis di sini halaman ya, halaman 1. Oh, ini di sini aja, biar dia besar dikit. Ini saya hilangkan aja. Oke. Lanjut ke halaman kedua, pendahuluannya udah, sekarang halaman kedua kita akan langsung masuk kepada materi hukum Newton. Nah, ini dia. Hukum Newton adalah 3 prinsip dasar yang menggambarkan hubungan antara gaya, massa, dan gerakan. Hukum Newton. Tulisannya kecil banget ini, 10 cuman. Sementara di atas tadi kita lihat tulisannya ini 17 ya. Paling enggak ini 17,7. Paling enggak di sini 17 juga, biar dia sama. Jadi yang seperti ya tadi saya bilang, jangan sampai padat dengan tulisan aja. Nggak apa-apa sedikit aja. Saya copy.
Hukum Newton adalah 3 prinsip dasar yang menggambarkan hubungan antara gaya massa dan gerakan. Nah, sekarang kita masukin hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, yang terdiri dari ada 3 ya. Sini. Hukum Newton ada 3. Hukum Newton pertama. Hai. Bukan hukum Newton pertama, hukum 1 Newton. Nanti kalau jadi seperti ini, jadinya Newtonnya ada 2, ada 3. Hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, 3 Newton. Oke. Ini kita tulis halaman kedua. 2. Ini kita ganti gambarnya. Hukum Newton. Masih kita cari yang berhubungan ya. Bilang. Oke. Lanjut ke halaman berikutnya. Hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga. Kita lihat di sini ada berapa sih meet our team. 1, 2, 3. Pas ya. Pas. Ini saya tulis dulu halaman 3. Definisi. Hukum 1 Newton. 1 Newton. Hapus. Ingat ini 17 tadi. Kalau nggak cukup satu barisan, nggak apa-apa ya. Kita coba dulu deh. Ini saya copy. Nah, ternyata kecil. Oke. Lucu banget. Ya Allah, ya Allah. Nah. Coba kalau 17 muat nggak? Oke. 2 Newton. Lagi. Oh, ini agak banyak ya. Wow. Tertutup sampai. Oh, ini bisa dimundurin.
vakum 3 Newton. Di mana kita lihat apakah dia cocok. Kita kecilin dulu ya. Saya mau lihat apakah oke. Nah, ini foto-fotonya saya ganti karena ini gambar. Hukum 1 Newton. Oke. Saya mau cari hukum 2 Newton. Coba deh fisika. Kayaknya kalau saya cari hukum yang muncul itu law gitu ya. Kalau Newton aja, Newton. Oke, ini bisa aksi reaksi. Nah, sip. Halaman ketiga. Sekarang halaman ini udah halaman keempat. 1, 2, 3, 4. Halaman kelima lagi ya.
Berikut ini adalah contoh penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya berarti ya, saya copy dulu. Kita lihat di sini contoh. Seru banget. Oke. Oh, ini aja nih saya bikin nih. Hukum pertama Newton, hukum inersia. Langsung aja kali ya, ini ya. (17) konsisten ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita fontnya itu sama semua dari atas, kemudian ukurannya juga sama, semua itu dilihatnya lebih sesuai dengan kaidah pembuatan desain. Oke. Saya hapus yang ini. Ini Bapak Ibu kelihatan nggak sih? Saya aja nggak kelihatan sebenarnya kalau sekecil ini. Cuman saya biar bisa terpampang nyata ke semuanya ya, satu halaman. Nah, kalau sudah selesai baru kita besarin ininya. Tuh. Sini tadi halaman berapa ya? Halaman 5, ini halaman 6. Oke, lanjut lagi. Ini bisa kita hapus. Saya akan duplikat yang bagian atas. Hapus lagi, hapus lagi, hapus lagi. Nah, ini terakhir. Nah, ini saya duplikatkan. Oke. Terus ini saya copy lagi. Oke, ini bar ketiga. Empat. Halaman 6 ya. Halaman 7. Ini halaman 7. Saya ambil. Oke. Berapa? 4. 5. Oke. Terakhir. Oke. Halaman berapa nih? Halaman 7, halaman 8. Nah, kalau sudah selesai, ini kan sudah 8 halaman ya, mau nambah lagi sebenarnya bisa. Ini contoh penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ini tadi contoh
8 loh sama, ya sama. Nah, ini akan saya hapus. Jadi kita punya 8 halaman. Oke, halaman 8. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat ya. Kita lihat view-nya. Kita bisa cek. Tampilkan. Nah, seperti ini ya, kira-kira. Dari yang pertama dong. Nih, yang pertama, halaman pertama. Kalau kita view seperti ini, kita jadi bisa tahu apakah susunan dari desain yang kita buat itu tuh udah pas ya. Seperti ini kan saya baru kelihatan, oh ternyata logo saya kecil. Oh ini berarti harus saya besarkan sedikit lagi logonya. Yang lain udah oke. Sekarang halaman kedua ini udah cukup. Halaman ketiga juga udah cukup, gambarnya udah ukuran tulisannya juga udah pas. Ini oke. Ini contohnya selesai. Nah, ini modul berarti bukan modul yang modul lengkap. Jadi masih ada lanjutannya. Ini baru sangat sederhana sekali. Baru kulitnya lah ibaratnya ya, baru kulitnya. Kalau diajarin sama anak-anak, paling ini nih anak-anak SMP. Karena dia baru dasar-dasar banget. Nah, ini saya besarin dikit. Oke. Kemudian di sini kalau misalnya kita mau tambah-tambah gambar boleh ya, karena kan tadi agak kosong tuh. Ini contohnya ketika sepeda berhenti secara tiba-tiba, tubuh pengendara cenderung terus maju. Nah, ini berarti saya mau cari sepeda. Nih, naik sepeda. Kita boleh pilih yang grafis. Yang mana ya? Yang lucu. Ini aja. Berarti ini kita geser segini. Nah. Oke. Terus ini, ketika mobil melaju dengan kecepatan konstan, penumpang dalam mobil. Coba kita lihat. Penumpang mobil. Nah, ini. Di sini, ini saya geser ke kiri. Oke. Lanjut. Ini apa nih? Ketika kita mendorong kereta dorong. Kereta dorong. Ini ada ya. Ibu-ibunya. Ini kita geser ke sini. Oke. Ini mau saya balik aja. Balik horizontal. Nah. Terus ketika kita mendorong dua benda dengan massa yang berbeda menggunakan gaya yang sama. Mendorong. Coba mendorong apakah? Mendorong dua benda berbeda. Enggak ada. Ini aja. Oke. Lanjut. Oh, ini
ketika kita mendorong dinding ya, sama aja sih. Kita merasakan gaya yang sama besar. Ini berarti kita mendorong dinding di sini. Mendorong dinding. Oke. Oke. Terakhir. Pokok sama. Kita mendorong dinding, kita merasakan, tetapi berlawanan. Kita tidak mendorong satu perlawanan yang bikin ini. Oh, ini sama ya. Saya akan ambil yang bawah. Berenang di kolam. Oke. Oh, ini. Ketika pemain sepak bola menendang bola. Oke. Sepak bola. Waduh, besar banget. Oke. Sudah selesai, saya sudah memberikan gambar-gambar, kemudian sudah ada definisi, sudah selesai. Kalau saya semuanya, kita boleh tambahkan cover. Tapi karena ini bisa saya tambahkan jadi 2 halaman lagi deh, biar dia genap 10 ya. Ini duplikat lagi, saya ambil apalagi ya. Ketika kita berenang. Oke. Berarti ini 7. Ini saya copy. Ini di mana? Oke. Berenang. Lucu nih. Oke. Terus ketika kita menginjak pedal gas mobil, pemain tenis memukul bola dengan raket. Oke. Oke, ini dia. Terakhir. Pemain tenis. Tenis sih, ini kan bukan tenis. Oh, ini dia. Oke. Nah, ini ada halaman 9. Terakhir, biar genap saya kasih cover belakang. Cover belakangnya bisa ambil duplikat dari halaman pertama. Saya akan ambil saya duplikatkan halaman pertama, kemudian saya turunin ke bawah sampai ke akhir ya. Halaman akhir. Nih. Jadi halaman 9. Coba kita baca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Oh ya 9 ya. Kalau seperti ini jadinya ini nanti ganjil. Berarti kita nggak perlu cover deh, jadi pas 8. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu ini saya udah selesai nih. Udah modul yang saya buat udah selesai, modul sederhana yang saya buat udah selesai. Sekarang waktunya saya klik bagikan, kemudian saya klik unduh. Ingat, unduh dalam bentuk PDF standar. Ya, membuat flipbook di Canva itu ada macam-macam. Ya, tetapi yang saya sarankan itu adalah menggunakan aplikasi yang namanya pdf.net. Itu langsung nanti dari Google, ya. Nah, Mbak Dona, apakah bisa langsung dari Canva? Bisa. Cuma kalau yang dari Canva ini ada batas waktu dan ada harus berbayar, ya. Bisa digunakan tapi ada masa-masanya. Nah, seperti apa? Saya akan tunjukkan. Yang pertama kita gunakan dari Canva. Jadi setelah selesai, Bapak Ibu klik bagikan, kemudian klik ini, klik titik 3 lainnya. Ada yang baru masuk? Oke. Nih ya, saya ulangi. Ketika sudah selesai modulnya, klik bagikan, kemudian klik titik, geser lagi sampai ke bawah, klik titik 3 lainnya. Terus Bapak Ibu geser lagi sampai ketemu namanya Publu. Nih, ya, buku Flip Publu. Ini Bapak Ibu tinggal klik saja. Semua halaman 8, klik simpan. Oke, kalau sudah, Bapak Ibu jangan buka beranda, tapi lihat di buku Flip ini, ya, yang ini ya. Lihat di buku Flip Publu. Saya klik, bentuknya seperti apa buku Flip itu, seperti ini. Login katanya. Saya harus login. Sign in dengan Google aja. Tuh kan, your trial has expired. Jadi gini nih Bapak Ibu, karena saya udah sering banget bikinnya, kalau di Publu ini, dia ada ininya, ada expire-nya. Jadi nggak bisa saya pakai. Itu Publu ya, saya harus bayar dulu. Nah, mendingan nggak usah kalau saya. Kalau Bapak Ibu baru perdana, boleh, silakan. Coba saya cek lagi, selain Publu, itu ada lagi namanya aplikasi di Canva ini untuk membuat flipbook. Sebentar, saya cari dulu. Publu nggak bisa. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin bisa karena belum pernah bikin. Tapi nanti akan ada masa expire-nya juga. Makanya saya tidak terlalu menyarankan pakai yang ini. Nah, ini coba ya, saya pakai yang flipping book. Flipping book gunakan. Ini kan limit juga sih. Coba kita lihat. Login dengan Google. Oke, saya klik simpan. Nah, lihat di sini. Coba kita lihat di flipping book-nya. Oke, sedang berjalan ya. Nah, ini dia Bapak Ibu flipbook-nya, kita buka. Nah, seperti itu. Oke.
Oke, tutup. Nah, inilah yang namanya flipbook ya. Jadi modul yang sudah kita buat tadi langsung kita ubah menjadi sebuah buku flip. Eh, kalau di Canva ini di Canva ya, saya nggak tahu apakah ini pakai trial ataukah kita lihat dulu deh di sini subscription-nya. Coba kita lihat subscription ini artinya berlangganan. Apakah dia berlangganannya lama seperti apa? Ini ternyata ada. Your free trial is active till June 23. Jadi tetap ya, ini tetap dianya punya masa expire juga. Jadi punya saya itu flipbook saya itu cuma bertahan sampai tanggal 23 Juni. Nih Bapak Ibu, ya. Jadi setelah 23 Juni katanya all flipbooks you've create will go offline. Nah, nggak bisa dipakai lagi. Oke, jadi sekarang bisa dipakai, tapi nantinya nggak bisa. Setelah tanggal 23 Juni nggak bisa. Jadi itu tetap ada masa trialnya, ya ada expire-nya. Oke, nah terus Mbak Dona jadi gimana dong? Saya menyarankan untuk menggunakan aplikasi tambahan di luar Canva, namanya flipbookpdf.net. Ya, nah ini saya akan unduh dulu. Pertama-tama Bapak Ibu harus unduh. Unduhnya dalam bentuk PDF, silakan diklik unduh. Kita tunggu sebentar. Oke, masih berjalan. Oke, sedang mengunduh. Nah, ini dia Bapak Ibu PDF tapi baru unduhan PDF-nya ya, seperti biasa aja. Sekarang gimana caranya dia bisa jadi flipbook? Kita akan masuk kepada sebuah web namanya PDF, namanya flipbookpdf.net. Nah, ini dia. Nih, ya. Apakah flipbook ini, aplikasi yang ini nih ada expire-nya Mbak Dona? Ada, tapi lama banget ya. Saya pernah waktu itu tuh beberapa bulan. Jadi Bapak Ibu setelah beberapa bulan itu Bapak Ibu convert aja lagi caranya. Ya, kalau di sini convertnya bisa bebas berapa kali pun. Kalau yang tadi itu kan ada masanya. Nah, kalau sudah, ini kita sudah masuk ke dalam halaman webnya Flipbook. Ingat flipbookpdf.net. Untuk yang rajin boleh di-save alamat ini flipbookpdf.net ya, dicatat biar nggak keliru nanti. Oke. Nah, sekarang ini bahasa Inggris semuanya. Apakah bisa diganti jadi bahasa Indonesia? Nggak bisa. Karena webnya web bahasa Inggris, kecuali Bapak Ibu mau translate to Indonesia. Nah, kalau translate to Indonesia, jadinya seperti ini. Oke, sekarang choose file-nya nggak berubah, jadi tetap bahasa Inggris. Choose file itu artinya kan pilih file. Kita klik aja, kita ambil yang sudah diunduh tadi. Nih, modul hukum Newton. Klik open. Konversi sekarang. Kita tunggu ya. Konversi itu mengubah dia menjadi flipbook. Oke, selesai. Akan ada 2 link, ya. Akan ada 2 link, Bapak Ibu. Yang pertama link yang di atas ini adalah link yang
akan kita bagikan ke anak-anak kalau kita mau langsung bagikan flipbook aja. Ini linknya, Nak. Silakan, boleh bagikan ke orang-orang. Ini, kalau diklik linknya seperti ini. Dan, nah, tuh. Cakep ya, bunyi kertasnya pun cakep. Tuh. Nah, selesai. Ini link untuk Bapak Ibu bagikan, bisa buka-buka juga di sini. Kemudian, link yang kedua ini adalah link admin. Link admin itu apa? Link admin itu adalah kalau kita mau ganti background belakangnya. Ini kan background belakang saya abu-abu, biru gini ya. Nah, ini kita bisa ganti background. Ini bagian bawah tuh, ganti background. Misalnya saya mau pakai backgroundnya yang ini. Tuh, langsung berubah, ya kan? Misalnya saya nggak mau dianya pakai suara. Kalau tadi kan ada suaranya cek kayak buku dibuka gitu ya. Nah, saya mau tetap pakai, saya ganti background aja. Oke. Sudah save change. Nah, sekarang kita lihat ya. Saya buka lagi di halaman pertama apakah sudah berubah background-nya. Tuh, berubah ya. Background belakang saya udah lebih berwarna. Ini tetap masih dibuka-buka. Nah, inilah kenapa tadi saya bilang, ayo Bu Ibu harus, Bapak Ibu harus genap. Karena kalau misalnya ini tadi 7 halaman, dia nggak bisa lagi ditutup. Ini tetap berhenti di sini. Ya, berhenti di halaman ke-7. Tetap, kalau jadi genap kan dianya ketutup seperti ini. Oke, sekarang kita copy dulu ya. Link ini kita copy. Karena inilah tugas yang pertama. Link yang pertama ini. Karena tugasnya hari ini Bapak Ibu ada 2, yaitu membuat flipbook. Flipbook tugasnya yang dikumpulkan adalah link ini. Yang kedua, membuat LKPD digital. Oke, sampai sini dulu, flipbook dulu. Ada pertanyaan, Mangga, sebelum kita lanjut ke LKPD digital? Silakan. Maaf, Dona keluar masuk terus, tampil oh, oke. Maaf Dona, apa enggak bisa kita pakai tulisan ajaib yang ada pada Canva? Bisa, tapi tidak semuanya akun bisa ya, belum bisa. Mohon maaf Mbak Dona dan kawan Bu sangat lambat. Oh, nggak apa-apa. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan flipbook? Enggak? Aman sepertinya ya, sedang mengerjakan dan sedang membuat sepertinya ini. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut kepada lembar kerja peserta didik digital. Ya, ingat tadi setelah selesai mengerjakan flipbook, sudah mendapatkan link, itu di-copy linknya. Kenapa? Karena nanti akan kita gunakan itu link ke dalam lembar kerja peserta didik kita. Oke? Oke, kita lanjut. Apakah perlu kita cantumkan contoh soal dan penyelesaian? Boleh, lebih bagus Pak Abdul Hashim. Kalau modulnya kita ambil di internet, sumbernya atau linknya mana dicantumkan di flipbook? Iya, benar. Kalau misalnya kita ambil sumbernya di internet, silakan dicantumkan linknya di flipbook ya. Oke, kita lanjut. Saya akan lanjut. Template untuk bikin modul ajar tadi apa namanya teh? Laporan. Kalau saya pakai laporan. Kalau Bapak Ibu pakai template lain boleh. Kalau saya ini tadi kita mulai template-nya adalah laporan. Ketik ya. Ketik laporan. Tuh. Oke. Nah, sekarang kita mulai untuk membuat lembar kerja peserta didik digital. Saya tutup dulu. Nih. Lembar kerja peserta didik atau LKPD, Bapak Ibu boleh ketik di sini LKPD. Tuh ya, ada beberapa template, ada 94 template, lumayan deh. Kita bisa gunakan salah satunya atau Bapak Ibu boleh memilih atau membuat template sendiri, bebas. Kalau saya, biasanya saya lebih suka menggunakan template sendiri. Karena ini kan LKPD, lembar kerja yang udah selesai, udah jadi ya. Nah, saya biasanya buat LKPD itu di buku catatan. Catatan buku.
buku tadi ya. Kalau tadi pertamanya laporan, sekarang buku catatan. Oke, nih banyak ya. Bagus-bagus. Saya mau pilih yang mana ya? Ini. Sesuaikan template. Ganti judulnya dulu. Ini belum selesai sempurna nih. Masih muter-muter, makanya di sini bagian-bagiannya belum lengkap. Kita tunggu bentar. Sambil menunggu, ini akan saya close. Bisa memberatkan juga sih. Ini saya close juga deh. Gak lama ya. Offline katanya. Kenapa pula saya jadinya offline? Ini masih aktif kok. Wah, ini masih juga, masih belum nampak. Sini saya ganti dulu. Jadi lembar LKPD Hukum Newton ya. LKPD Digital Hukum Newton. Nah, lanjut. LKPD ini kenapa dinamakan LKPD digital? Jadi LKPD ini akan memuat nantinya yang pertama daftar hadir. Daftar hadirnya secara online. Bapak Ibu mungkin udah sangat sering menggunakan Google Form sebagai daftar hadir. Nah, di situ Bapak Ibu bisa masukkan link dari Google Form-nya ya sebagai daftar hadir. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu masukkan materi kita tadi, yang flipbook tadi. Materi yang kedua, materi flipbook tadi dimasukkan. Yang ketiga, Bapak Ibu bisa masukkan video. Video di sini ya. Dan yang terakhir kuis ya, jadi lengkap. Oke, kita kasih di sini judul LKPD Digital Hukum Newton. Teh, nggak kelihatan, Teh. Hah? Belum saya share screen kah? Belum, Teh. Oh, maaf, mohon maaf. Ya Allah, perasaan tadi sudah saya share screen. Apakah dia mati sendiri? Oh, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Baik, Bapak Ibu. Ini saya ulangin ya. Tadi saya memulai mengambil template-nya itu adalah template buku catatan. Nih, ya. Template itu bebas. Bapak Ibu mengambil template yang mana aja, tapi saya ngambil template buku catatan. Ini dia bentuknya, ya. Saya kasih judulnya di atas. Kemudian di bagian sebelah sini, ya, LKPD Digital Hukum Newton. Saya ulangi lagi. Untuk LKPD Digital ini, bagian-bagian yang harus ada di sini itu adalah yang pertama daftar hadir, yang kedua adalah flipbook, yang ketiga adalah video, yang keempat kuis. Jadi ada 3.
Ya. Ini kita hapus, ini kita hapus. Kenapa dihapus? Karena sudah ada nanti di bagian sebelah sini. Yang pertama itu daftar hadir. Daftar hadir. Oh, nggak usah dihapus kali ya. Nanti kan mau kasih petunjuk. Petunjuk kerja. Biasanya kalau LKPD kan ada petunjuk kerja. Ini kita buat. Silakan Ananda klik pada bagian pada gambar ya. Pada gambar di bawah ini sesuai urutan. Oke, ini urutan pertama. Ini urutan kedua. Nah, di sini 3. Cuman ada 3 di sini. Saya akan letakkan di tengah sini. Terus di sini 4. Nah. Oke. Nah, pertama tadi saya bilang adalah daftar hadir. Kita cari gambar daftar hadir ya. Di Canva kita cari gambar daftar hadir. Itu yang nantinya akan diklik sama anak-anak. Pilih yang grafis aja. Boleh pakai ini. Nah, kita kasih gambar-gambarnya dulu. Daftar hadir. Daftar hadir. Oke. Lanjut, yang kedua tadi materi. Kita kasih gambar buku. Ini cantik nih warnanya nih. Oke. Terus ketiga ini tadi video. Empat ini kuis. Quiz time. Lakukan semua tahapan untuk mendapat 5 bintang. Oke, selesai. Nah, sekarang waktunya untuk kita hyperlinkkan, kita tautkan link-link yang akan kita cari nanti ya. Yang pertama tentu saja kita tautkan, kan kita tadi udah copy ini. Kita udah copy flipbook. Ini yang kita tautkan. Kita tautkannya di bagian materi. Nih, cara menautkan link di Canva. Pertama di blok gambarnya, kemudian Bapak Ibu akan melihat, biasanya ada di bagian atas ya, gambar chain. Nah, kita klik di sini. Nah,
Blok, ada titik 3, diklik, klik tautan. Baru kita masukkan tautannya. Tautan yang, oh ini tadi saya sudah hapus, ini saya tautkan lagi. Saya copy lagi. Nih ya, di sini kita paste. Jadi, ya, tautan ditambahkan di buku. Oke, jadi nanti ketika anak-anak klik buku, itu akan lari ke sini. Oke, sekarang daftar hadir. Tadi saya bilang daftar hadir itu kita pakai Google Form. Nah, kalau Bapak Ibu belum ada Google Form-nya, berarti harus bikin dulu. Ya, saya kebetulan sudah ada. Saya akan gunakan form yang sudah sangat sering saya gunakan, ya, daftar hadir. Saya pakai daftar hadir form saya yang biasa, yang ini. Daftar hadir fisika, coba ya, saya cari. Ini udah pernah soalnya, daftar hadir fisika. Daftar hadir yang ini. Nah, saya ambil linknya. Buka dulu. Ini ya, saya ambil link. Ini linknya. Oke, sama seperti tautan flipbook tadi, daftar hadir caranya di blok juga, kemudian klik titik 3 lainnya, kemudian klik tautan, kemudian klik ini, paste, atau ditempelkan link daftar hadir. Terus video gimana? Kita boleh buka YouTube, atau sebenarnya di sini ini sudah ada nih, di aplikasi ini sudah ada, ya. Tapi lebih enak biar tidak terjadi kesalahan, kita buka YouTube, kemudian kita cari materi kita tentang hukum Newton. Hukum Newton. Nih banyak banget. Kita cari materi yang kira-kira nih ya, nih. Ini adalah aplikasi pada soal. Kita masuknya kepada materi yang sederhana dulu. Boleh pakai sort. Ini udah sering banget ya. Sekarang udah rajin sort materi. Nah, ini dia. Ini boleh, misalnya saya mau pakai yang ini. Saya mau pakai yang ini. Saya akan ambil linknya. Cara ambil linknya adalah klik bagikan, kemudian klik salin, ada tautannya. Boleh yang atas ini juga ya, tapi lebih bagus klik bagikan. Kenapa? Ini biar lebih menghargai yang punya aja sih. Lama tapi. Nih saya copy yang atas aja. Nah, di video klik titik 3, saya klik tautan, copy. Dan terakhir quiz. Quiz time. Quiz time ini Bapak Ibu boleh pakai apa saja, tapi biasanya saya selalu pakai Quizizz. Di Quizizz kan lengkap ya. Login dulu. Oke. Kita cari tentang hukum Newton. Nah, kalau di Quizizz ini, nih, misalnya hukum Newton 10 pertanyaan ini. Nah, ini harus dimainkan dulu ya Bapak Ibu. Mainkannya tapi jadikan pekerjaan rumah. Kalau Bapak Ibu pakai Quizizz ya. Ini akan saya klik tugaskan. Nanti kita akan dapat link. Nah, ini dia linknya. Link ini yang akan saya copy ke Quizizz time. Oke. Nah, selesai. 4-4-nya sudah ada, Bapak Ibu, LKPD-nya. Sekarang terakhir kita klik bagikan, kita klik unduh
dalam bentuk PDF. Nih ya, ini kita ganti jadi PDF. Oke, PDF standar. Kita tunggu, klik unduh. Selesai LKPD digital kita, Bapak Ibu. Seperti apa bentuknya? Mari kita lihat. Wah, agak lama dianya ya. Sebentar. Masih mengunduh dianya. Agak lama ya Bapak Ibu ya, karena sepertinya ini di dalamnya ada video, ada flipbook, ada kuis, ada link-link tersebut ya, dan jaringan saya juga tidak terlalu baik, jadinya agak lama. Bapak Ibu mohon maaf, saya tadi ada telepon, jadi saya close dulu suaranya. Nah, ini udah selesai. Alhamdulillah teleponnya selesai, PDF-nya juga udah selesai. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kita lihat. Nah, ini dia LKPD-nya. LKPD digital hukum Newton tadi seperti apa? Kita buka satu-satu. Jadi kan petunjuk kerjanya gini, silakan Ananda klik pada gambar di bawah. Ini sesuai urutan. Urutannya daftar hadir, materi, video, dan kuis. Sekarang yang pertama, daftar hadir. Kita klik nih. Kalau kita klik daftar hadir, anak-anak akan langsung masuk kepada daftar hadirnya hukum Newton ya. Saya salah ini ya. Sepertinya. Saya salah tautan. Kalau ini kalau malah ke sini ya. Kita lihat tautannya untuk daftar hadir. Ini kan tautan daftar hadir nih. Saya copy. Oh, belum tercopy. Berarti ini tadi saya salah tautan. Saya lihat tautannya, ini saya copy lagi. Oh iya, pantes salah.
Oke, ini daftar hadirnya. Ulang lagi, ini apa tautannya nih? Coba kita lihat. Jangan sampai salah. Oh iya, benar. Oke, saya ulangi, unduh deh kalau begitu. PDF standar. Unduh. Mbak Dona, kenapa harus PDF? Karena kalau tautan-tautan ini, Bapak Ibu, kalau kita buat desainnya di Canva, terus kita download dalam bentuk PNG atau JPG, itu nggak akan berfungsi tautannya. Tapi kalau misalnya di download dalam bentuk PDF, itu bisa berfungsi. Kita menunggu lagi deh, mengunduh sampai selesai terunduh. Agak lama ya bagian ini ya. Oke, sambil menunggu, mungkin ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Silakan. Tadi saya keliru untuk menautkan. Jadi ini yang sekarang udah tepat. Jadi saya unduh ulang. Nah, agak lama nih. Oh ya, Bapak Ibu sambil menunggu unduhan, Bapak Ibu flipbook ini bisa kita buat dalam bentuk apa saja ya, tidak harus modul. Saya pernah bikin komik. Jadi komik saya itu, komik pertama saya ya, itu saya bikin di flipbook. Dan itu juga bagus, bisa kita bagikan kepada anak-anak sebagai salah satu media baca ya, untuk literasi. Nah, ini lama banget. Mbak Dona, apakah harus desain di Canva yang bisa di flipbook-kan? Enggak sih, semuanya bisa. Nah, kalau di flipbook pdf.net ini, dianya maksimal 40 lembar. Ya, kalau mau di-convert, oke, sudah terbuka. Ini ya. Kita lihat apakah udah benar ya. Tampilannya seperti ini. Halaman pertama daftar hadir, kita lihat apakah dia langsung masuk ke daftar hadir. Benar ya, ini dia daftar hadirnya. Tuh, daftar hadir fisika kelas 10, 23, dan 24 Maret 2021. Ya Allah, 2 tahun yang lalu. Lanjut, halaman berikutnya materi. Kita materi itu kemana dianya larinya? Materinya adalah ke flipbook. Anak-anak bisa membaca. Tuh, jadi habis daftar hadir, mereka back, mereka kembali ke urutan berikutnya. Ini tadi sudah urutan pertama, urutan kedua, sekarang urutan ketiga. Masuklah mereka ke video YouTube. Nah, yang akan membahas tentang hukum Newton juga. Kan tadi materinya kita ambil materi gaya dan hukum Newton. Dan yang terakhir adalah kuis. Nah, anak-anak setelah melihat materi, melihat video, mereka mengerjakan kuis. Kuisnya langsung di sini masukin nama dan dikerjakan quizisnya. Oke, Bapak Ibu, kita tunggu sebentar. Nah, ini masukin nama, mulai kerjakan. Begitu Bapak Ibu untuk lembar kerja peserta didik secara digitalnya. Ya, keren banget. Ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ingin memberikan sesuatu yang baru kepada anak-anak. Kemudian tugasnya yang mana yang dikumpul? Tugasnya ada 2. Yang ini, flipbook PDF ini. Yang kedua, link flipbook yang tadi. Begitu Bapak Ibu, mangga kalau ada yang ingin bertanya. Bisa lihat contoh daftar hadir Google Form-nya Bu Dona, boleh. Ini dia ya. Google Form-nya sederhana saja. Punya saya itu di sini.
Daftar hadir ini judul, kemudian nama, ini kelas berapa. Udah gitu aja sebenarnya. Responnya itu seperti ini nanti. Nama dan kelas, udah gitu. Karena saya ada 2 kelas, jadi saya bikin di sini pembagiannya karena ada 5 kelas ya, kita bagi set. Nanti mereka tinggal klik. Begitu, Bapak. Bapak atau Ibu tadi yang nanya? Saya nggak lihat namanya. Oh, Pak Afsim, ya. Teh, LKPD-nya di-share di WA atau bagaimana? LKPD kalau untuk anak-anak, iya di-share di WA boleh, ya. Jadi, kalau nanti misalnya Bapak Ibu mau ada tugas atau apa, dan Bapak Ibu ingin memberikan pembelajaran mandiri kepada anak-anak, bisa pakai itu, di-share di WA bisa. Kalau untuk yang sekarang ini, mau di-share boleh, enggak juga nggak apa-apa. Yang paling penting kan di Google Classroom. Kalau di-share di WA itu kan kita ingin apa aja ya, menjadi inspirasi, menjadi contoh-contoh untuk rekan-rekan yang belum, gitu. Ini memang bisa menjadi salah satu alternatif kalau kita nggak ada di tempat ya. Jadi Bapak Ibu udah siapkan sebelumnya, kemudian nanti dibagikan kepada grup-grup kelas. Begitu Bapak Ibu. Mangga kalau ada yang mau bertanya lagi. Aman sepertinya. Mangga Bu Transiska. Bu Transiska. Iya, izin bertanya Mbak Dona, ini Ya. untuk tugas yang pertama, itu tadi kan flipbook, kalau Mbak Dona kan pakai yang flipbook pdf.net. Ini kan saya baru pertama kali bikin, berarti saya kalau misalnya pakai yang dari Canva-nya yang buku flip itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi yang seperti yang tadi saya bilang, kalau yang pertama flipping book tadi, itu dia berbatas ya. Kayak ini tadi saya terakhirnya, tadi saya lihat tanggal 23 Januari. Sekarang tanggal 9 ya, berarti itu sekitar 2 minggu. Setelah 2 minggu, nanti flipbooknya nggak bisa dipakai, gitu Bu. Tapi kalau untuk misalnya dikirimkan untuk yang tugas ini nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Untuk tugas ini kan menjelang itu kan masih bisa. Oh iya, ya. Makasih Mbak Dona. Sama-sama. Ada lagi, Bapak Ibu, mangga. Kalau dalam bentuk PDF-nya aja itu bisa langsung Bapak Ibu upload di Bukti Karya Platform Merdeka Mengajar ya. Jadi menambah-nambah apa sih namanya, portofolio kita. Nah, kalau aman semuanya ini, tidak ada pertanyaan. Sepertinya semuanya ingin langsung bekerja, ingin langsung mengerjakan. Boleh dong saya minta semuanya untuk buka kamera, kita ambil dokumentasi. Ada juga tuh yang belum kirim-kirim di Google Classroom, di WhatsApp grup Kanvatarnya. Semalam saya lihat Kanvatarnya itu tuh unik-unik, keren-keren, lucu-lucu ya. Ayo, yang lain boleh di-share-share. Mangga Bapak Ibu, boleh dibuka kameranya. Ada yang belum buka kamera, ini nggak apa-apa, saya ambil aja, kosong-kosong masih nanti, kasihan. Tapi ada namanya sih, nggak apa-apa ya. Oke. Sip, ada 24 orang di sini. Boleh, raise hand ingin tanya atau biar namanya muncul? Ibu Ari Rusmiyati. Ibu Maria Yeni. Bapak Ibu boleh raise hand ya, biar namanya kelihatan jelas kayak Ibu Maria Yeni. Tuh. Oke, saya tunggu sampai raise hand semua. Oke, siap. Sip. Sudah? Baik. Oke ya, siap ya. Saya ambil dokumentasi. 1, 2, 3. Oh,
Sebentar, ulang. 1, 2, 3. Oke. Baik, Bapak Ibu, ini adalah hari terakhir kita nih sama-sama di sini ya dalam Google Meet, tetapi cuma kalau misalnya di grup WhatsApp kita masih akan terus bahkan yang 2 tahun lalu itu tuh grupnya masih aktif sampai sekarang ya. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan jangan ragu, jangan segan untuk bertanya di grup WhatsApp atau japri ke saya kalau misalnya malu ya. Mau nanya apa saja boleh, mau nanya tentang Canva boleh ya. Nah, kalau hari ini saya ingin menyampaikan salam dari tim Canva IG Natuna, saya dan Kang Dero, kemudian juga ada Bang Fauzan. Saya mohon maaf, kami mohon maaf, saya mewakili teman-teman dari Canva IG Natuna. Kalau selama kita bersama 4 hari ini ya, ada salah kata, salah ucap, itu pasti tidak disengaja ya. Kita semua sama-sama belajar di sini untuk berbagi, untuk menginspirasi untuk menjadi guru yang siap untuk belajar terus biar bisa mengajar ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi ucapan terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita dengan ucapan alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu tugas-tugasnya. Baik, semangat Bapak Ibu. Mbak Dona. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.